Waalaikumsalam. Ibu ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Sebelum Ibu absen, jadi baca doa terlebih dahulu. Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqna bis salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Fikih, Bu. Oke, membahas apa? Sujud. Ada yang ingat? Kan sudah Ibu pelajari minggu semalam kita belajar Sujud sahwi. Sujud sahwi, Bu. Ya, benar, sujud sahwi. Sebelum masuk ke materi, sebaiknya Ibu absen terlebih dulu lah. Ini, Bu. Bagi yang Ibu sebutkan namanya, acungkan tangannya. Aisyatun Nadira, Nanti, Bu. Miftahul Jannah, Nanti, Bu. Risa Hayanti, Nanti, Bu. Latifah, Ada, Bu. kenapa? Izin. Izinnya Puasa apa? nih, Bu. Apa? Puasa. Puasa. Kalau teman. Khairul Nisa, oke. Khairul Nisa, Ada, Bu. berarti yang tidak hadir hari ini hanya Latifah. Ini, Bu. Alasannya izin tadi ya. Ini. Ibu ingin memberitahukan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu memahami ketentuan sujud sahwi, dan yang kedua itu memperagakan sujud sahwi, dan itu mempraktekkan semuanya nanti akan maju ke depan untuk mempraktekkan. Oke. Bu. Jangan Ibu tuliskan dalam tulis. Jadi kita hari ini belajar masalah tentang sujud sahwi. Ibu ada modul di sini. Lihat bukunya yang Ibu berikan tadi ya. Ini, Bu. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran kita. Yang pertama itu pembahasannya tentang pengertian sujud sahwi. Ada yang tahu apa itu sujud sahwi? Yo, ada yang tahu apa itu sujud sahwi? Silakan kita. Sujud sahwi itu artinya tunduk, Bu. Jangan meletakkan dahi di atas sajadah atau Kalau ada yang bisa membuat pengertiannya lebih ulun, Mbak. silakan. Bisa pernah. Sujud sahwi itu, Bu, misalnya kita ada ingat, Bu, Oke.
misalnya hadis rakaat sholat, maka kita melakukan sujud sahwi. Oke, benar. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan bisa karena adanya penambahan atau pengurangan atau keraguan-keraguan dalam penambahan atau pengurangan. Misalnya kita sembahyang zuhur, terus kita kada ingat itu sudah 3 rakaat kah atau 4 rakaat. Jadi karena kita ragu-ragu, bisa kita tambahi dengan sujud sahwi. Dasar hukum pelaksanaan sujud sahwi sebelum salam dan sesudah salam. Silakan kepada Aisyah Nadira, bacakan. Yang selanjutnya itu dasar hukum pelaksanaan sujud sahwi sebelum salam dan sesudah salam. Ibu minta kepada Aisyah Nadira membacakannya. Dasar hukum pelaksanaan sujud sahwi sebelum salam dan sesudah salam. Yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan sujud sahwi adalah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, artinya setelah beliau menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali. Ketika itu beliau bertakbir pada setiap akan sujud dan dalam posisi duduk. Beliau lakukan sujud sahwi ini sebelum salam. Terima kasih kepada Aisyah Nadira. Di sini ibu juga ada hadisnya. Artinya itu setelah beliau menyempurnakan salatnya, beliau sujud 2 kali. Ketika itu beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk. Beliau lakukan sujud sahwi ini sebelum salam. Hadis riwayat Bukhari nomor 1224 dan Muslim nomor 570. Jadi hadis tersebut menunjukkan bahwa sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Sedangkan hadis menunjukkan bahwa sujud sahwi dilakukan setelah salam. Tadi yang pertama itu sujud sahwi, yang hadis yang dibacakan Aisyah Nadira itu, hadis yang pertama itu sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Yang ibu bacakan yang tadi, hadisnya sujud sahwi dilakukan setelah salam. Pembahasan selanjutnya sebab-sebab sujud sahwi. Silakan kepada Miftahul-Jannah membacakan sebab-sebab sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi: apabila terjadi pengurangan dalam salat karena lalai atau lupa, maka sesuatu yang ketinggalan itu tidak terlepas dari rukun wajib atau sunnah dalam salat. Yang pertama, apabila seseorang meninggalkan salah satu rukun dalam sebuah rakaat karena lupa, kemudian dia ingat sebelum mulai membaca surah Al-Fatihah pada rakaat selanjutnya, maka dia harus kembali dan mengerjakan rukun yang tertinggal tadi, lalu mengerjakan rakaat selanjutnya, kemudian sujud sahwi di akhir salat sebagaimana dijelaskan berikutnya. Jika seseorang meninggalkan salah satu kewajiban dalam salat seperti tasyahud awal, maka apabila dia masih bisa melakukannya sebelum melakukan gerakan salat berikutnya, maka ia bisa melakukannya dan tidak terkena hukum apa-apa. Yang B, menambah jumlah rakaat salat. Apabila seseorang lupa dan menambah 1 rakaat atau lebih dalam salatnya, kemudian ia ingat masih dalam keadaan salat, maka hendaknya segera duduk dalam kondisi apapun dia di saat itu untuk melakukan tasyahud dan salam, lalu melakukan sujud sahwi, kemudian salam. Yang saya melakukan sujud sahwi ketika musalli ragu di dalam salatnya. Ya, terima kasih kepada teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu kita pembahasan selanjutnya cara mengerjakan sujud
sahwi. Pasti kalian belum tahu kan cara mengerjakan sujud sahwi? Belum. Ibu jelaskan dulu ya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa mengerjakan sesuatu atau ragu-ragu akan jumlah bilangan rakaat salat yang dilakukan. Cara mengerjakannya yaitu setelah membaca tahiyatul akhir sebelum salam sujud 2 kali, dan kemudian dengan didahului takbir. Sesudah itu salam. Nah, itu tadi Ibu jelaskan sedikit tentang tata cara mengerjakan sujud sahwi. Nah, di sini Ibu ada gambar tata cara sujud sahwi. Nah, ini gambarnya. Yang dilakukan pertama itu setelah membaca tasyahud akhir, niat sujud sahwi dalam hati. Jadi kalian itu niatnya itu dalam hati seperti sholat biasa. Niatnya apa, Bo? Niatnya dalam hati. Jadi niatnya itu kita dalam hati itu ingin melakukan sujud sahwi. Niatnya itu. Yang kedua itu kemudian sujud sahwi pertama dengan membaca tasbih. Nah, ini bacanya Subhanaman la yanamu wa la yasku. Baca sama-sama kan? Coba baca sama-sama niat bacaan tasbih sujud sahwi. Subhanaman la yanamu wa la yasku. Oke. Yang artinya itu maha suci zat yang tidak mudah tidur dan lupa. Yang ketiga itu duduk iftirasi setelah sujud sahwi pertama. Jadi cara duduknya itu seperti ini. Setelah Tahiyat awal lah, Bo. iya, benar sekali. Yang keempat itu kemudian sujud sahwi kedua dengan membaca tasbih. Seperti yang tadi ini. Yang kelima itu duduk tawaruk setelah sujud sahwi kedua, seperti Tahiyat akhir. ya, tahiyat akhir. Kemudian yang terakhir itu salam. Oke. Nah, setelah Ibu melihatkan gambar dan penjelasan tentang tata cara sujud sahwi, kita memasuki praktek sujud sahwi. Ya, Bo. Prakteknya maju ke depan semuanya. Terus Ibu minta kepada Khairul Nisa dan Taujana untuk mempraktekannya. Ini, Bo. Mama mana, Bo? Ingat niatnya bacaan tasbih sujud sahwi tadi? Subhanallah yanamu wala yasku. ya. Yang pertama itu setelah kayak di gambar tadi, sujud dulu. Yang pertama sujud dulu. Habis itu yang kedua, ini sujudnya niatnya dalam hati. Habis itu yang kedua itu membaca bacaan Sujud sahwi. pasti sujud sahwi. Yang ketiga duduk iftirasi setelah sujud sahwi pertama. Yang keempat itu kemudian membaca sujud sahwi kedua dengan membaca bacaan tasbih yang tadi. Yang ketiga yang kelima duduk tawaruk setelah sujud sahwi kedua. Ini itu duduk tahiyat akhir. Habis itu salam. Iya, Bo. Nah, kita melakukan prakteknya ke masjid. Oke? Ini, Bo. Udah siap? Minta hujan itu kalian bisa? Iya, siap, Bu. Kita ke masjid.
Kemudian sujud sahwi pertama itu dengan membaca tasbih. Jadi kalian sujud terlebih dulu sambil membaca bacaan tasbih sujud sahwi. Subhanallah la yanamu wa la yasku. Ya, habis itu duduk iftirasi setelah sujud sahwi pertama. Duduknya itu seperti tahiyat awal. Kalian duduk. Kemudian kalian sujud lagi, sujud sahwi yang kedua itu membaca bacaan tasbih yang seperti pertama tadi. Kalian sujud. Subhanallah la yanamu wa la yasku. Habis itu kalian sujud duduk tawaruk setelah sujud sahwi kedua. Jadi kalian duduknya itu seperti tahiyat akhir. Kalian duduk seperti tahiyat akhir. Kemudian setelah itu kalian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tata cara sujud sahwi. Kalian sudah memperhatikannya. Terima kasih. Ini Bo, silakan untuk kembali. Tadi kan sudah melakukan praktek ke masjid. Setelah itu kita melakukan ice breaking supaya kalian lebih semangat. Setelah kita melakukan ice breaking itu kita akan melakukan evaluasi. Jadi evaluasinya kalian semangat kalau kita melakukan ice breaking terlebih dulu. Ini Bo. Sampai maju ke depan semuanya. Berarti dilaknya. Masjid pulang itu kuliah. Permainannya seperti ini. Kalian masing-masing berhitung. Jadi yang kena angka yang genap itu tepuk tangan. Oh, jadi diganti tepuk tangan, Bu. Ya, kita ganti tepuk tangan. Percobaan dulu ya. Oke. Nah, 1 3 ya. Sekali lagi percobaannya. 1 3. Ini mode serius, oke? Hitungnya akan ibu ajak nanti orangnya. Ayo, Bu. 1 3 2 masih kurang fokus karena masih Minggu puasa, Bu. oke ya puasa. 1 3 kalau bisa itu langsung ke pas kawannya Langsung fokus ya, lebih langsung cepat. langsung cepat tepuk tangannya. Oke, langsung gerak cepat ya. Mulai dari 1 sekali lagi 1 belum bisa ayo 1 oke buka terus bos. Kadenya kado baru ulang. Iya kan iya oke bagus terus pertanyaan 1 bisa 3 oke jangan lupa kembali wah kamu dulu berbeda. Kita tadi sudah melakukan yang namanya ice breaking. Apakah sudah semangat? Sudah, Bu. Semangat? Semangat. Oke, sudah semangat. Selanjutnya kita melakukan evaluasi yang sudah Ibu jelaskan dari awal sampai kita praktek tadi. Pertanyaannya ada di sana saja, jawabannya juga ada di sana. Oke. Pertanyaan yang pertama, ada berapa sebab-sebab sujud sahwi? Ada 3, Bu. Sebutkan apa saja? Yang pertama, apabila terjadi pengurangan dalam salat karena lalai atau lupa. Yang kedua, Boleh, Mbak. oke silakan. Menambah jumlah rakaat.
Apabila seseorang lupa dan menambah satu rakaat atau lebih dalam sholatnya, kemudian ia ingat masih dalam keadaan sholat, maka hendaknya segera duduk dalam kondisi apapun di saat itu. Oke. Kan sebab-sebabnya ada 3. Yang terakhir, Terakhir, melakukan sujud sahwi ketika musalli ragu di dalam sholatnya. oke, jawaban kalian benar. Oke, ini pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir ini mudah saja. Pertanyaannya, apa bacaan tasbih sujud sahwi? Oke, silakan bacaan. Subhana man la yanamu wa la yashu. Oke, jawabannya benar. Sudah melakukan praktek, sudah niatnya juga sudah hafal. Jadi kalian juga sudah paham tentang tata cara sujud sahwi dan lain sebagainya, sudah paham semuanya? Bu. Oke. Kalau sudah paham, oke Ibu, ya, ada yang ingin menyimpulkan tentang belajar kita hari ini? Ada Bu. Silakan minta Madinah. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan bisa karena adanya penambahan atau pengurangan atau keraguan dalam hal penambahan atau pengurangan. Oke, nah itu kesimpulan dari Minta Madinah. Terima kasih kepada Minta Madinah. Berikan tepuk tangan kepada Minta Madinah. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari Ibu. Harus disahwi ini ya, Kak? Kalau sunat kan sholat subuh. Bahkan kamu Mana ya? Ini mau apa? Sudah sabar. Terus sudah makan. Aduh. Terus sudah makan lah. Untuk minggu depan materinya senang sholat bilang makan sholat aja. Duh, simpan lah. Alhamdulillah. Bentar materinya selanjutnya materi minggu depan Materi minggu depan yang akan kita bahas adalah sholat sunnah muakkad. Ini bawa Bukunya sudah Ibu bagikan kepada kalian, jadi kalian tinggal membacanya di rumah, ini bawa dipelajari. Nanti minggu depan kita akan mempelajari sholat sunnah muakkad dan akan bertanya-tanya tentang masalah sholat sunnah muakkad. Oke. Terima kasih atas perhatian kalian. Sekian dari Ibu. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu permisi ya. Ibu, hati.